lagi di podcast ini kita bersama aku Mona Lisa dan salah satu narasumber hebat kita yang di kalangan Ordikom. Nah, di sini kita akan mengajak berbincang santai dengan Kak Reza. Halo Kak Reza. Halo. Di sini saya akan sedikit bertanya tentang ospek kemarin nih. Bagaimana pengalaman Kakak di ospek kemarin? Ya, kebetulan aku ketua pelaksana dari Ordikom tahun ini dan menjalankan ospek selayaknya ospek aja. Kalau boleh tahu nih tema apa nih yang Kakak ambil dari Ordikom kemarin? Tema besar tahun ini itu Reach Up Advanced Generation dengan jargon Think Critical and Creative. Jadi aku harap dengan orientasi dasar ilmu komunikasi tahun ini, aku harap kita dari panitia itu berharap bahwa kita mendapatkan generasi yang lebih lanjut daripada generasi sebelum-sebelumnya, dapat lebih berpikir kritis dan bersikap kreatif. Alasan dari tema itu apa, Kak? Ya, sesuai yang tadi aku bilang, kalau harapanku di Ordikom tahun ini itu menghasilkan mahasiswa baru yang mampu berpikir kritis dan bersikap kreatif, ya karena kan anak ilmu komunikasi itu nantinya akan dihadapkan dengan hal-hal yang sangat complicated. Jadi aku ingin teman-teman ini mampu berpikir kritis untuk menyelesaikan masalahnya, dan ya dari hasil berpikir kritis itu juga biasanya akan menghasilkan sikap-sikap yang kreatif. Oke, hal apa sih yang menjadi motivasi Kakak sebagai ketupel? Kalau ketupel sebenarnya di Ordikom, di Himakom itu dari tahun ke tahun, kalau ketupel Ordikom itu sudah pasti wakil ketua umumnya. Nah, kebetulan aku tahun ini diamanai jadi wakil ketua umum. Nah, untuk motivasi ya mungkin karena aku ingin membuat ospek yang dari tahun ke tahun itu biasanya jadi tempat teater para cutting untuk menjatuhkan adik-adik, nggak menjatuhkan sih, menjatuhkan terlalu kasar mungkin. Ya menjadikan adik-adiknya ini penonton dari teater para cutting. Nah, aku itu sebenarnya tahun ini aku gak pengen ada hal-hal seperti itu di tahun ini. Itu Kak, keuntungan dari ikut kepanitiaan dalam dalam makul yang sangat padat ini apa Kak? Ya kan aku ikut Himakom, ikut Ordikom juga. Kebetulan Ordikom itu persiapannya sekitar 2-3 bulan, dan itu di waktu libur. Sebenarnya dari sebelum libur juga, dari akhir semester 4, berarti dari akhir semester 4 udah mulai membahas tentang Ordikom, tapi mulai membahas lebih lanjutnya itu saat liburan. Jadi ya mungkin untuk mata kuliah itu nggak terlalu nabrak saat Ordikom karena itu dikerjakannya saat liburan, tapi mungkin akan memakan sedikit waktu liburannya aja, nggak bisa pulang ke rumah masing-masing. Ya. Dalam acara itu kan pasti ada keluh kesahnya nih Kak, boleh disepil keluh kesahnya? Keluh kesahnya Ordikom ya sebenarnya aku nyaman-nyaman aja ngejalaninnya, capeknya, tapi ya namanya baru. Sebetulnya aku udah pernah jadi ketupel event lain, tapi karena ini event yang salah satu event proker terbesarnya Himakom, dan ini menghandle orang baru dari luar untuk mahasiswa baru ilmu komunikasi, jadi tentu ini salah satu proker yang akan dilihat pertama kali oleh mahasiswa baru, gimana sih panitia dari Ordikom, gimana sih Himakom. Jadi ya salah satu keluh kesahnya adalah mungkin agak sedikit takut kalau nanti panitianya itu melakukan kesalahan, kan yang pasti yang jelek akan menjadi nama besar Himakomnya. Nah, itu mungkin ya meminimalisir kesalahan mungkin menjadi salah satu kesulitan buatku, karena aku bukan orang yang terlalu banyak mikir. Kalau mau jalanin ya jalanin aja sebelumnya ya, tapi karena di event di proker ini di Ordikom aku jadi ketupel, ya mau nggak mau aku harus banyak memikirkan hal-hal seperti itu.
Ada nggak sih Kak pesan dan kesannya untuk para penonton di sana? Kalau aku sih, kalau mungkin aku ngelihat beberapa teman-temanku itu takut buat tanggung jawab, buat mengambil tanggung jawab, buat mengambil, jadi entah itu yang mengambil resiko. Nah, aku mungkin mau ngomong kalau resiko itu diambil aja, kan nggak mungkin ada kesempatan kedua untuk mengambil resiko tersebut, untuk mengambil tanggung jawab itu. Ya gimana nanti hasilnya, ya nanti aja, lihat nanti, jalani aja. Oke, terima kasih ya Kak ya. Ya, Oke guys, pesan dan kesannya sangat luar biasa. Terima kasih Kak Reza sudah meluangkan waktunya buat ngisi podcast ini kita. Jangan lupa tetap stay tune di podcast ini kita. See you, bye-bye.